Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R10 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil materi yang telah saya temukan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun submateri yang akan saya bahas ada dua, yaitu yang pertama kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dan yang kedua konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah atau KDPP-LKBS pada tahun 2002. KDPP-LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang disingkat KDPP-LKS. Penyempurnaan KDPP-LKS terhadap KDPP-LKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, yaitu baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Adapun tujuan dari kerangka dasar KDPP-LKS ini yaitu untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, acuan bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, sebagai acuan bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat, digunakan sebagai acuan bagi para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Materi yang kedua yaitu konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. AAOIV ini merupakan singkatan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Kerangka dasar akuntansi merupakan hal penting dan untuk itu AAOIV telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIV yaitu ada 5. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan akuntansi keuangan. Tujuan akuntansi keuangan itu ada 4. Yang pertama, untuk menemukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariah Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah Islam. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar.
Itu ada 6. Yang pertama, memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak boleh menurut syariah Islam. Yang kedua, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah. Yang keempat, memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan waktu realisasi dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Yang kelima, memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi lembaga keuangan syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat termasuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan syariah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.